Abdul Qadir semakin intens melakukan silaturahmi ke sejumlah pengurus anak cabang atau PAC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Kali ini Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu turun langsung untuk menyerap aspirasi PAC Ngantang Minggu 24 Oktober 2021. Datangnya Mas Adeng ini kita memberi semangat untuk kita bergerak. Bergeraknya itu kita bisa, anggota-anggota kita bisa untuk kemakmuran pengurus. Jadi mudah-mudahan Bang Adeng bisa menyemangati kita dan nanti tahun 2024 kita bisa memenangkan di Dapil 5 ini. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega! Yes. Pak, Bu, sehat nggih? Alhamdulillah. Waras, kenapa saya tanya waras? Ini penting, Bu, penting, Pak. Karena tidak sedikit kita temukan di luar itu banyak yang sehat, tapi katanya kurang waras. Makanya waras ini penting, gitu. Ada salam dari Bapak Ahmad Basarah, ada salam dari Ibu Sri Untari Bisowarno, salam kepada Bapak Ibu semua. Harapan beliau, suasana kekompakan, soliditas yang sudah terbangun seperti malam hari ini akan terus berlanjut ke depannya. Saya optimis masuk Ngantang ini PDI Perjuangan akan semakin jaya ke depannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, sepertinya beliau sudah memberikan sebuah keyakinan kepada saya bahwa sampai kapanpun semangat perjuangan ini akan terus berkobar untuk menjadikan Ngantang sebagai basis pergerakan PDI Perjuangan untuk Kabupaten Malang. Saya hadir ke sini tujuannya adalah satu, bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa seperti apa yang diharapkan oleh Pak Eko, menjadi semacam tempat peraduan, menjadi semacam rumah harapan masyarakat Ngantang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ke depan. Mas, Bapak, mau nggak Pak? Jangan malu-malu. Percuma kita hadir pada malam hari ini, kita tidak membawa hasil apapun untuk PDI Perjuangan, untuk masyarakat Kabupaten Malang. Perintahkan saya, apa yang harus saya lakukan untuk mengawal aspirasi Bapak Ibu semua ke depan. Monggo. Suasana Kecamatan Ngantang yang begitu dingin usai diguyur hujan menjadi hangat dengan adanya diskusi interaktif. Ciri khas Abdul Qadir atau sering disapa Cak Adeng ini mampu mengolah diskusi menjadi menarik. Walaupun banyak negeri ku jalani. Kita pikirkan mulai sekarang biar nanti kita itu sudah punya, istilahnya punya angen-angen lah. Siapa nanti yang akan kita jadikan wakil kita untuk duduk di Dewan. Begitu Mas Adeng. Pikiran saya sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, saya ingin diperhatikan. Karena selama ini ya seperti biasanya lah, kalau sudah kita dipakai, dilupakan. Habis manis sepah dibuang. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini aspirasi saya pribadi juga teman-teman yang lain. Saya mohon untuk masing-masing, ya bukan hanya di Kecamatan Ngantang saja, tapi di lain daerah pun saya ingin semuanya itu diperhatikan. Biar nantinya kita itu bisa lebih semangat, ya, lebih semangat lagi ketika kita diperlukan. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan. Pertama yang ingin saya sampaikan begini. Saya tadi sudah sampaikan sama Mas Eko. Mas Eko, saya siap hadir ke Ngantang, tapi dengan satu catatan, marahi saya bilang. Serius Pak, kenapa demikian? Karena kalau saya dimarahi, artinya masyarakat Ngantang cinta terhadap PDI Perjuangan. Tapi kalau sudah apatis, nggak berani marah, kita timbul tanda tanya. Ini serius enggak nih teman-teman?
mau membesarkan partai. Lalu buktinya nggak ada suara apapun yang masuk ke kami. Nah, tapi kehadiran saya ke sini ketika sudah Pak Jonathan tadi menyampaikan, saya tidak melihat beliaunya emosi, tapi semangatnya yang membara. Nah, artinya kalau seperti ini, ketika Ngantang ada kegiatan lagi DPC-nya, saya pastikan saya akan hadir. Tapi kalau Ngantang sudah nggak ada apa-apa, sudah sunyi, isinya hanya nyanjung apa dan lain sebagainya, saya mungkin nggak datang, males Bu. Males. Kenapa demikian? Kebanyakan orang kalau disanjung, terus dia terlena, malah dia tidak akan berbuat apa-apa untuk kita, untuk partai. Nah, kalau saya dimarahi seperti ini, saya semangat Pak. Saya semangat, artinya saya memaknai bahwa pengurus PAC bahkan sampai ranting memiliki kecintaan yang sangat luar biasa untuk PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk PDI. Bahkan PAC Ngantang mendorong dan berharap Cak Adeng mau menjadi perwakilan mereka di DPRD Kabupaten Malang. Menanggapi hal tersebut, Cak Adeng hanya tersenyum kecil. Dirinya saat ini hanya menjalankan amanat partai untuk tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi kepada masyarakat, khususnya para kader. Namun apapun perintah partai, Cak Adeng mengaku siap untuk menjalankan secara serius. Terkait adanya isu kesenjangan dan kendornya komunikasi antar kader dan perwakilan anggota Dewan, Cak Adeng memberikan pengertian bahwa mungkin itu dikarenakan oleh kesibukan. Namun Cak Adeng mempertegas bahwa dirinya hadir di tengah-tengah warga Ngantang bukanlah untuk kepentingan personal, melainkan untuk menyambung lidah PAC Ngantang yang akan disampaikan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ingin saya jawab dari apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Jonathan tadi adalah kita harus maknai dulu pilihan sadar kita. Kenapa kita harus memahami politik? Bagaimana kita siap untuk terjun menjadi pengurus partai politik? Ini yang harus kita pahami dulu. Karena jangan sampai kemudian kita masuk menjadi pengurus partai politik tapi kita tidak paham apa sih fungsi dan gunanya kita masuk dalam sebuah organisasi partai politik. Jadi saya ingin katakan begini, ketika kita berbicara pemerintahan yang ada di negara ini, pemerintahan ini dikelola oleh satu sumber kekuatan yaitu politik. Jadi negara kita ini dikelola dengan politik. Nah, ketika kita apatis terhadap politik, maka yang akan terjadi, kita akan mudah dibohongi. Makanya kemudian ketika kemarin-kemarin banyak sekali orang mengkampanyekan bahwa laopo mlebu politik. Buat apa kita masuk partai politik? Nah, kalau kita terlena dengan omongan seperti itu dan kita memilih untuk apatis, tidak mau paham terhadap politik dan tidak mau masuk ke dalamnya, maka apa yang akan terjadi? Negara ini dipimpin oleh kader partai politik, Pak. Nah, inilah pentingnya kenapa kita menjadi partai politik. Ini dulu paham yang harus kita pahami, yang harus kita sepakati. Jadi ketika Bapak, Ibu dengan pilihan sadar masuk partai politik dan PDI Perjuangan lagi, ini harus disyukuri Pak. Harus disyukuri. Karena apa? Sejarah akan mencatat bahwa Bapak dan Ibu semua akan ikut melahirkan satu orang pemimpin yang memang betul-betul mau mengerti akan kebutuhan rakyatnya. Semangat ini yang harus tetap kita jaga. Ada pertanyaan tadi, ketika saya sudah aktif di partai politik, terus apa yang akan kita dapat? Pertanyaan itu kita kembalikan. Saya jawab begini, nah terus Bapak Ibu semua masuk ke partai politik, yang diinginkan apa? Kalau kita masuk partai politik, terutama PDI Perjuangan, tujuannya dalam tanda kutip hanya untuk kesejahteraan pribadi kita. Artinya kita sudah keluar dari roh perjuangan itu sendiri. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat lewat PDI Perjuangan itu dulu.
Karena ketika Bapak bisa memberikan satu kebaikan kepada masyarakat lewat PDI Perjuangan, maka saya yakin, hakul yakin, satu kebaikan yang Bapak berikan kepada masyarakat akan dibalas oleh Allah 1000 kebaikan yang sama. PDI Perjuangan ini adalah rumah perjuangan, rumah pergerakan. Kita akomodir semua kebutuhan masyarakat. Kita berjuang lewat rumah besar ini untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan kebutuhan masyarakat. Ketika kita sudah berbuat sesuatu kepada masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan kita dapat. Nah, bermodal kepercayaan itulah kemudian kita akan mendapatkan arti bahwa kita ini ada, bahwa kita ini hidup. Abdul Qodir atau Cak Adeng ini terkenal dengan sosok yang kritis, lantang dalam menyuarakan pendapat. Begitu pula dengan dirinya, tidak menutup diri untuk dikritik. Bahkan ia meminta PAC Ngantang untuk mengkritik dirinya. Saya siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi itu. Kemana saya akan mengawal aspirasi yang diusung. Karena kita memiliki semangat yang sama. Apa semangat yang sama itu? Kita ingin masyarakat Kabupaten Malang, khususnya masyarakat Kecamatan Ngantang, ini hidup dalam kesejahteraan. Untuk siapa? Ya untuk kita semua. Jadi begitu Pak Jonathan yang ingin saya sampaikan terkait masalah apa yang menjadi pemikiran Pak Jonathan tadi. Dengan semangat Pak Jonathan tadi bahwa kita tidak mau berpikir pada kepentingan diri kita pribadi, maka Pak, sangat berdosa rasanya saya ketika apa yang menjadi aspirasi dari Pak Jonathan tidak saya kawal pada tataran kebijakan di Kabupaten Malang. Monggo, ayo kita turun ke bawah, tampung aspirasi masyarakat itu. Saya berharap PAC nanti membuat sebuah agenda kerja politik untuk melakukan konsolidasi baik itu dengan pengurus PAC maupun dengan pengurus ranting berapa bulan sekali. Kalau saya diundang dibutuhkan hadir, saya pasti akan hadir. Ayo kita terus melakukan evaluasi dari kerja-kerja politik kita agar supaya apa? Apa yang menjadi harapan Pak Anto tadi itu bisa terrealisasi. Saya tidak sanggup kemudian melihat, ya, saya tidak sanggup melihat ketika ada kekecewaan dari Bapak Ibu semua aktif menjadi kader PDI Perjuangan, partai yang sangat luar biasa seperti ini, partai yang sangat besar, partai yang memiliki roh perjuangan yang sangat luar biasa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masyarakat. Nah, maka dari itu saya minta Mas Eko, panjenengan agendakan, monggo kita evaluasi terus. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan konsolidasi rutin seperti malam hari ini, semua pasti akan bingung, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Ayo semangat ini tetap kita rajut gitu. Kita bangun soliditas. Karena kan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak mau merubah, Tuhan tidak akan pernah mau merubah nasib sebuah kaum. Kalau kita, kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Usai berdiskusi, Abdul Qodir memberikan sumbangan baju partai yang diterima secara simbolik oleh Ketua PAC Ngantang.